wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua teman-teman dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama Bonsai Imaji. Kita belajar bareng lagi pastinya di channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Sancang lagi teman-teman ya, alias Premna microphylla. Gak kita pungkiri, sancang ini adalah salah satu bahanan bonsai yang memang boleh dibilang sangat menarik ya untuk kita program sebagai bonsai. Tentu saja kalau menurut pendapat kita sendiri, sancang ini pertama nggak terlalu sulit ya untuk kita program selama tentu saja kita bisa merawatnya secara teratur ya, secara intensif. Baik itu penyiramannya, baik itu memperhatikan perkembangannya, apakah itu perkembangan akarnya atau perkembangan tunas-tunas barunya ya. Baik juga di dalam ukuran-ukurannya ya, karena kita tahu sancang ini memiliki daun yang sangat bisa halus sekali ketika dibonsai, bahkan ketika tidak dalam kondisi bonsai sekalipun ya, karena kadang kita seringkali melihat pohon sancang liar pun ketika dalam pertumbuhan yang memang kurang subur, daunnya mengecil, dan itu salah satu kriteria ya untuk sebuah bahan yang bisa kita bonsai dengan ukuran yang bahkan mencapai sito ya, karena tentu saja daunnya yang memang bisa sangat kecil, berkali-kali lipat dari daun aslinya. Siapa yang nggak tahu sancang di dalam dunia bonsai teman-teman? Nah, jadi buat teman-teman pemula jangan ragu untuk memulai ya, menanam sancang sebagai awal. Sebagai awal kita belajar untuk membuat bonsai. Seperti yang kita bilang tadi, bahwa sancang itu memiliki banyak sekali kemudahan dan memiliki kriteria-kriteria yang baik untuk sebuah bahan yang kita bentuk sebagai bahan bonsai atau miniatur ya, sebuah pohon kerdil ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan simak terus sampai habis ya teman-teman, karena kita akan mengoreksi bahan sancang yang kita punya ini. Kita akan mengeksploitasi apa saja yang sebenarnya kita terapkan ya, apa saja yang sebenarnya kita aplikasikan dari pembentukan gerak dasar sancang yang model seperti ini. Ada begitu banyak gaya di dalam berbonsai teman-teman ya, dan barangkali kalau memang kita mau memulai terjun ke dunia perbonsaian itu adalah tadi yang kita bilang sebagai gaya-gaya di dalam bonsai itu sendiri ya. Karena apa? Karena di sanalah sandaran ya sebuah karya seni bonsai itu berangkat. Nah, artinya kita barangkali boleh juga dibilang sebagai tidak bisa ya, artinya dengan kata-kata awalnya tidak bisa membuat bonsai dengan pakem-pakem atau kemauan kita sendiri seperti itu. Karena apa? Karena dunia bonsai ini adalah sebuah dunia seni tanaman yang sudah dalam lingkaran kompetisi teman-teman ya. Jadi sebuah bonsai akan berharga, sebuah bonsai akan menjadi sesuatu yang istimewa justru karena dia sudah melewati kriteria-kriteria kompetisi tadi. Jadi di garis besarnya bahwa kita tidak bisa membuat bonsai semau kita, dengan dalam kurung semau kita itu sebelum kita tahu apa-apa saja yang menjadi dasar-dasar dari gaya-gaya bonsai itu sendiri. Artinya sangat penting sekali
kita mengetahui apa-apa aja yang ada di dalam bonsai yang justru menjadi kriteria kompetisi itu tadi, teman-teman. Dan sekarang yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu bahan bonsai dari pohon sancang ya, teman-teman, yang ini di program lumayan lama. Ini kalau nggak salah saya sendiri ini program dia ini sudah sampai ke hampir 2 tahun, teman-teman ya. Hampir 2 tahun, dia hanya sebesar jempol kaki ya. Ini dia dengan gaya yang seperti ini ya. Kalau menurut kita sendiri ini sebenarnya mungkin expose root, tapi menjadi catatan tersendiri buat kita bahwa yang namanya expose root itu kalau dia itu bisa mengambil ukuran rootnya itu mencapai ketinggian sekitar 75% dari ketinggian bahan yang ada, teman-teman ya. Nah, jadi kalau sekarang ini kita lihat dia rootnya ini boleh dibilang 50-50. Jadi akar ke bawah ya, dari pangkal batang ke bawah itu 50%, dari pangkal ke atas 50%, dan menurut kita itu belum layak sebagai expose root, teman-teman ya. Karena mestinya ketika dengan kata-kata expose itu artinya mengeksploitir sesuatu, dalam hal ini mengeksploitir akar. Artinya setiap bagian dari bonsai itu boleh dibilang 80%-nya itu akar baru layak dibilang sebagai expose root. Dan yang gak kalah penting dari sebuah expose root itu udah pasti sebuah keseimbangan ya, teman-teman. Karena mungkin expose root itu adalah kalau di alirannya mungkin dia ini ekspresionis ya, begitu. Boleh dibilang mendekati ke gaya bebas atau mendekati ke gaya bunjit. Nah, di sini memang pakem-pakem tertentu sepertinya memang terlepas, tetapi keseimbangannya itu nggak boleh lepas. Artinya keseimbangan sebuah ukuran antara batang dengan cabang juga harus ada keseimbangan. Kemudian juga kalau di expose root itu tentu saja yang paling penting itu adalah bagaimana rootnya, bagaimana akarnya bisa tampil sebagai akar yang mampu menopang berat batangnya, yang mampu menopang berat cabang-cabangnya, termasuk kerimbunan daun. Paling nggak kita bisa gambarin itu ya, kita bisa membayangkan apa-apa saja yang menjadi tantangan di alam liar, teman-teman, termasuk angin yang kencang, cuaca kemarau yang sangat ekstrim, panas nggak karuan gitu kan. Jadi kondisi-kondisi seperti itu paling nggak kita bisa bayangin, kita bisa gambarkan pada hasil karya bonsai kita. Dan sekarang kita tahu bonsai yang ada di hadapan kita ini tidak memenuhi syarat sebagai expose root ya, teman-teman ya. Nah, terus gimana dong nih caranya gitu kan supaya dia tetap sebagai expose root, tetapi ukuran mamenya itu nggak hilang gitu kan, karena memang awalnya ini dibuat sebagai mame atau bonsai 15 cm ya, teman-teman ya, begitu ya. Nah, jadi kemungkinan yang bakal kita lakukan adalah kita akan menyobek ya, atau kita akan membuat alur akar ini sampai menuju pangkal leher dari bahan yang kita punya ini ya, teman-teman. Nah, supaya batang yang ada ini nantinya akan timbul ya, atau akan memberi kesan sebagai akar semuanya. Dengan begitu 80% akar dari seluruh bagian batang bonsai yang kita punya ini akan tercapai. Nah, mudah-mudahan itu nanti akan kita lanjutin ke bagian keduanya. Oleh karena itu
update terus video-video kita. Buat teman-teman juga yang baru temuin channel kita, mohon dukungan dan like juga subscribe-nya ya. Silahkan tinggalin komen juga biar kita bisa kunjung balik. Kita akan senantiasa belajar bareng soal gimana ngebonsai dengan hasil karya yang baik sesuai tahapan-tahapan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel ini. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.